Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Aulia Syahro dengan NIM 2236010 semester 4 program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai cara pembuatan database menggunakan CMD dan juga cara pembuatan JFrame ROM di NetBeans. So, stay tune ya guys. Pertama, kita akan membuat database baru. Sebelumnya kita buka aplikasi Exam. Di bagian Apache dan MySQL kita aktifkan. Di bagian pencarian kita ketik CMD. Di sini kita akan membuat database baru. Tetapi sebelumnya kita masukkan perintah terlebih dahulu, yaitu cd spasi c.2 garis miring exam garis miring mysql garis miring bin. Untuk menampilkan database apa saja yang tersedia di laptop kita, kita dapat memasukkan perintah show database. Ini adalah database yang tersedia di dalam laptop kita. Di sini, saya akan membuat database baru dengan cara create database dengan nama databasenya yaitu bengkel service. Database sudah berhasil dibuat. Untuk menampilkan databasenya, perintahnya sama dengan yang di atas, yaitu show database. Nah, di sini terlihat database dengan nama bengkel service sudah ada, berarti sudah berhasil dibuat. Setelah database berhasil dibuat, selanjutnya kita akan membuat tabel. Akan tetapi, sebelum membuat tabel, kita perlu menunjukkan terlebih dahulu nama database sebagai induk bagi tabel yang akan ditambahkan di dalamnya. Untuk dari itu, kita masukkan perintah news dan di sini kita sudah bisa membuat tabel. Pertama, kita akan membuat tabel pemilik. Di dalam tabel pemilik itu terdapat ID pemilik dengan menggunakan tipe data INT dan ini merupakan primary key-nya. Selanjutnya itu terdapat nama pemilik dengan menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya itu ada alamat dengan tipe data varchar juga. Nah, tabel pemilik sudah berhasil dibuat. Untuk menampilkan tabel pemilik, maka kita masukkan perintah dash pemilik. Dan di sini terdapat tabel pemiliknya. Selanjutnya yaitu membuat tabel kendaraan. Di dalam tabel kendaraan itu terdapat nomor kendaraan dengan tipe data INT dan ini merupakan primary key-nya. Selanjutnya yaitu terdapat ID pemilik
dengan tipe data INT. Selanjutnya itu ada tipe kendaraannya. Ini menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya itu terdapat pemilik atau milik menggunakan tipe data varchar. Nah, tabel kendaraan berhasil dibuat. Untuk menampilkan tabelnya, perintahnya sama, yaitu des kendaraan. Dan ini adalah tabel dari kendaraan. Selanjutnya kita akan membuat tabel petugas. Di dalam tabel petugas itu terdapat ID petugas dengan tipe data INT, dan ini adalah primary key-nya. Selanjutnya itu terdapat nama petugas dengan tipe data varchar. Dan tabel petugas berhasil dibuat. Untuk menampilkan tabel petugas, maka masukkan perintah des petugas. Dan ini adalah tabel petugasnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel service. Di dalam tabel service itu terdapat ID service dengan tipe datanya adalah INT, dan ini merupakan primary key-nya. Selanjutnya itu ada nomor kendaraan dengan tipe data INT. Selanjutnya itu ada ID petugas dengan tipe data INT. Selanjutnya itu ada tanggal service dengan tipe data det. Selanjutnya itu ada biaya servisnya.
tabel servis sudah siap dibuat. Sama seperti sebelumnya, untuk menampilkan tabel servis itu menggunakan perintah dash service. Dan ini adalah tabel servisnya. Setelah tabel berhasil dibuat, langkah selanjutnya yaitu penginputan data pada setiap tabelnya. Di sini kita mulai dari penginputan data tabel pemilih. Insert into pemilih. Nah, data sudah berhasil diinput. Untuk melihat data pada tabel pemilih itu dapat menggunakan perintah select. Select from pemilih. Terdapat di sini datanya sudah ada. 11 itu atas nama Lia, nomor musuh. 22 itu Sri, Rambah Hilir. 33 itu Adendra Rubukalapan. Selanjutnya yaitu penginputan untuk tabel kendaraan. Insert into kendaraan.
Nah, data untuk tabel kendaraan sudah berhasil dibuat. Untuk menampilkan data di dalam tabel kendaraan itu perintahnya menggunakan select from kendaraan. Nah, di sini terdapat nomor kendaraan, ID pemilik, tipe milik 11111 Honda Aulia. Nomor kendaraan 222, ID pemilik 22, tipe Suzuki, milik Sri. Kemudian ada nomor kendaraan 333 dengan ID pemiliknya yaitu 33 dengan tipenya Yamaha, itu dimiliki oleh Indra. Oke. Selanjutnya kita akan membuat data petugas. Insert into petugas. Nah, data untuk pada tabel petugas sudah berhasil. Sama perintahnya untuk melihat data di dalam tabel petugas itu adalah select from petugas. Nah, di sini terlihat tabel berserta datanya. Selanjutnya kita input data untuk tabel service.
service sudah berhasil dibuat. Untuk menampilkan data di dalam tabel service, perintahnya sama, yaitu select from service. Nah, di sini terlihat ID service 11111 dengan nomor kendaraan yaitu 111, ID petugas 1111, tanggal servisnya yaitu 2024 bulan 5 tanggal 13 dengan jumlah biayanya yaitu 275 juta. Oke. Untuk database-nya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat JFrame frame di NetBeans. Baik, kita lanjut ke cara pembuatan JFrame from di NetBeans. Pertama, kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya. Kemudian kita bikin new project baru. New project itu sama dengan project baru. Kemudian kita pilih Java Weekend, project Java application. Kemudian next. Di sini kita kasih nama yaitu UTS pemrograman 2. Kemudian finish. Kemudian di bagian sounds pancakes ini kita klik kanan new JFrame from. Kita beri nama di sini yaitu pemilik. Kemudian finish. Nah, sebelumnya kita coba runkan terlebih dahulu. Nah, kemudian oke. Lanjut kita kasih label di sini. Sebelumnya kita atur dulu lebarnya, panjangnya. Tunggu. Klik kanan, edit text. Kita beri nama di sini yaitu pemilik. Kemudian kita ambil lagi label. Nah, klik kanan edit text, yaitu namanya adalah ID pemilik. ID pemilik. Kemudian yang ini juga edit text, yaitu nama pemilik. Lanjut yang ini adalah klik kanan edit text, alamat. Mari kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil text field. Ambil lagi. Teksnya kita hilangkan. Kemudian klik kanan, change variable name. Kita kasih ke nama yaitu txt ID pemilik. Kemudian ini juga txt nama pemilik. Kemudian yang ini juga change variable name txt alamat.
Lanjut, kita ambil baton. Klik kanan, edit text, simpan. Kemudian ini juga klik kanan, edit text, ubah. Klik kanan, edit text, batal. Klik kanan, edit text, cancel. Nah, habis itu kita ambil atau kita bikin tabel. Ini kita tarik dulu ke bawah. Oops. Kita ambil tabel. Ini tabelnya. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian klik kanan, change variable name. Kita beri ini adalah tbl data. Oke. Kemudian klik kanan lagi, kita ke properties, di bagian model. Di sini kita ubah menjadi ID pemilik. Kemudian yang ini adalah nama pemilik. Lanjut, yang ketiga ini adalah alamat. Karena kita cuma membutuhkan 3 kotak, maka ini bisa kita kurangi. Kemudian oke. Close. Lanjut, setelah kita bikin tabel, kita lanjut ke ambil label. Sini, kemudian kita ambil combo box, kemudian kita ambil text field, kemudian di bagian text field kita hapuskan teksnya terlebih dahulu. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk supaya dia hasil roundnya berada di tengah-tengah sini, maka kita klik kanan, properties, general center kita centang, kemudian kita closekan. Nah, maka hasilnya itu atau hasil roundnya itu berada di tengah-tengah seperti ini. Lanjut, kita bikin
ke JFrame prompt selanjutnya, yaitu kita kasih nama di sini adalah kendaraan. Finish. Di sini kita kasih label. Klik kanan, edit text, kendaraan. Lanjut ambil label sebanyak 4. Klik kanan, edit text, nomor kendaraan. Lanjut di sini klik kanan, edit text, ID pemilik. Klik kanan, edit text, tipe. Lanjut di sini klik kanan, edit text, milik. Terus kita kasih text field. Klik kanan, edit text, teksnya kita hapus. Kita ceng variabelnya, kita bikin txt nomor kendaraan. Lanjut, ceng variabel name, txt id pemilik. Lanjut, ceng variabel name, txt tipe. Lanjut, ceng variabel name, txt milik. Oke. Kemudian kita ambil baton sebanyak 4 buah. Klik kanan, edit text, simpan. Lanjut ini ubah. Lanjut yang ini adalah batal dan yang ini adalah cancel. Oke. Lanjut kita kasih tabel. Kita atur, kita sesuaikan biar rapi. Kemudian klik kanan, ceng variabel name, tbl data. Klik kanan, properties, kemudian model.
Di sini kita kasih namanya nomor kendaraan. Lanjut di sini ID pemilik. Lanjut di sini kita kasih nama yaitu tipe. Lanjut di sini milik. Terus kita oke kan, close. Kemudian kita ambil lagi label. Kita klik kanan, cari. Terus ambil combo box. Combo box. Klik kanan, properties, terus model. Ini pada pencarian kita hanya bikin dua sebagai tanda, yaitu maksudnya kita hanya berikan dua identitas untuk mencari data. Yang pertama itu berdasarkan nomor kendaraan, berdasarkan ID pemilik, nama, dan milik. Close. Kemudian kita kasih text field lagi. Jangan lupa teksnya kita hapus. Dan pada change variable name-nya kita beri txt cari. Oke. Dan coba kita runkan. Nah, supaya hasil run ininya berada di tengah-tengah, maka kita atur terlebih dahulu. Klik kanan, properties, kode, general centernya kita centang, kemudian close. Kita coba lagi runkan. Nah, hasilnya sudah berada di tengah-tengah. Oke. Lanjut kita bikin ke JFrame from petugas, sama seperti tadi di bagian sort pancakes ini. Kita klik kanan, JFrame frame, kita kasih nama yaitu petugas. Terus finish. Sama, kasih label, kemudian klik kanan, edit text, petugas. Oke, lanjut label, taruh sini, label lagi, disesuaikan, klik kanan, edit text, yaitu ID petugas. Lanjut di sini, klik kanan, edit text, nama petugas. Lanjut kita kasih text field. Teksnya kita hilangkan. Change variable name, kita bikin txt ID petugas. Oke, lanjut. Change variable name txt nama petugas.
Oke, lanjut kita kasih button. Edit text, simpan. Lanjut, edit text, ubah. Edit text, batal. Edit text, cancel. Oke. Nah, lanjut kita bikin tabel. Kita sesuaikan. Klik kanan, cek variabel name, tbl data. Oke, klik kanan, properties, model, ID petugas, kemudian di sini adalah nama petugas. Karena kita hanya menggunakan 2 kolom saja, klik OK, close. Selanjutnya kita ambil label lagi, klik kanan, edit text, cari, kemudian combo box. Oke, klik kanan, properties, modelnya kita cuman mencari berdasarkan satu identitas saja, yaitu ID petugas. Kemudian kita close. Kemudian ambil text field. Lanjut. Jangan lupa text fieldnya ini kita hapus tagnya. Dan kemudian cek variabel name-nya txt cari. Oke. Nah, sudah siap. Sudah berhasil. Supaya hasil runnya berada di tengah-tengah, kita klik kanan, properties, kode, general centernya kita aktifkan, kemudian close. Coba kita runkan. Klik kanan, run file. Nah, sudah berada di tengah-tengah. Kita bisa rapikan. Bikin ini lumayan susah mengaturnya supaya rapi. Kita butuh kesabaran yang begitu banyak. Oke, lanjut kita bikin JFrame from untuk service. Kita kasih sini service, finish,
Sama, ambil label. Klik kanan, edit text. Lanjut, ambil label. Sebanyak 5 buah. Klik kanan, edit text, yaitu ada ID service. Lanjut di sini itu nomor kendaraan. Lanjut lagi di sini itu ada ID petugas. Lanjut di sini ada tanggal servis. Setelah tanggal servis yang terakhir itu ada biaya. Kemudian kita ambil text field sama sebanyak 5 buah. Atur. Teksnya kita hapus. Klik kanan, change variable name, kita kasih nama yaitu ID service. Lanjut, klik kanan, change variable name, text, nomor kendaraan. Lanjut, change variable name, text, ID petugas. Kemudian txt tanggal servis. Kemudian txt biaya. Oke, kita kasih button sama, ada 4 buah. Klik kanan, edit text, simpan. Lanjut, klik kanan, edit text, ubah. Klik kanan, edit text, batal. Lanjut, klik kanan, edit text, cancel. Kemudian kita susun supaya rapi. Lanjut, kita ambil tabel. Klik kanan,
Cek variabel name tbl data. Oke, klik kanan properties, model. Di sini ada ID. Ini ada ID service. Kemudian di sini ada nomor kendaraan. Kemudian di sini ada ID petugas. Di sini ada tanggal servis. Kita tambah kolom satu lagi. Di sini ada biaya. Kemudian kita oke, close. Nah, selanjutnya kita kasih label lagi. Di sini kita klik kanan, edit text, cari. Lanjut kita ambil combo box. Kemudian klik kanan, properties. Untuk mencari identitas sebagai acuan, itu berdasarkan nomor kendaraan sama berdasarkan nomor kendaraan dan juga nomor kendaraan dan juga ID petugas. Kemudian kita oke, kasihlah text fill. Kemudian jangan lupa teksnya ini kita hilangkan tulisannya. Klik kanan, edit text, hapus, dan cek variabel name-nya kita bikin txt cari. Oke. Kemudian klik kanan, properties, kode, kemudian general center, focus. Nah, sekarang kita runkan. Nah, sudah berada di tengah-tengah. Berarti sudah selesai. Demikian video tutorial mengenai cara pembuatan database menggunakan CMD dan cara pembuatan JFrame from di NetBeans. Mohon maaf apabila cara penjelasan sulit untuk dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Dadah.